Oke, kita langsung unboxing aja. Bayinya sedang tidur, kita langsung aja kita uyel-uyel. Kita kenalin ke teman-teman semua. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Anggara. Dan kali ini di video ini kita akan bercerita tentang banyak hal, terutama tentang keluarga. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Di mana? Di bawah ini. Di sini ya. Coba subscribe dulu ya. Subscribe gratis teman-teman, biar kita makin semangat untuk bikin video yang menarik buat kamu semua. Oke. Kalau selama ini di channelku biasanya cerita tentang traveling, perjalanan ke berbagai tempat gitu kan, kemarin ke Jepang dan juga review pesawat macam-macam. Nah, kali ini beda nih. Kita mau bahas apa nih hari ini? Bahas tentang kelahiran anak kami yang kedua, namanya Rehan. Jadi nggak cuma tentang traveling, tapi kita juga bikin cerita tentang kelahiran anak kami, tentang keluarga, tentang parenting yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, bisa jadi pembelajaran juga buat kamu semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Betul. Gitu ya. Oke, jadi anak kita yang kedua ini bernama Rehan Khatulistiwa Anggara, dan di video kali ini kita akan unboxing. Kita akan unboxing anak kita yang kedua. Unboxing itu bukan berarti kita mau bongkar-bongkar ya, lebih ke memperkenalkan gitu, lebih memperkenalkan dan lihat nanti lebih mirip siapa. Lebih mirip bapaknya atau bundanya. Nah, pertama kita mungkin mau bahas dulu ya tentang kelahirannya. Kemarin kelahirannya gimana, Bun? Bikin deg-degan ya. Iya. Ya namanya lahiran pasti deg-degan dong. Jadi kemarin itu beda sama anak yang pertama. Jadi kemarin itu lebih cepat. Ketubannya pecah dulu. Jadi di rumah tuh udah keluar ketubannya kayak ngompol gitulah, kayak kita buang air kecil gitu, keluar. Terus habis itu akhirnya langsung ke UGD, ke rumah sakit. Kita periksa, ternyata benar ketubannya emang udah pecah. Terus habis itu harus segera dilahirkan, harus segera dilahirkan. Jadi anak yang kedua ini beda sama anak yang pertama, dia lebih cepat 2 minggu. 2 minggu dari yang harusnya HPL-nya 22 Mei yang hari ini dalam pembuatan video ini, tapi harus maju 2 minggu. Jadi tanggal jadi 7 Mei. Jadi ya. Pas kemarin sempat akikoh dan ini udah 2 mingguan lahir. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Begitu. Sekarang kita bahas namanya, ya kan? Namanya Rehan Khatulistiwa Anggara. Itu maknanya apa sih, Bun? Kalau dari kata perkataannya ini maksudnya apa? Kalau Rehan itu tuh wangi harum dari surga ya. Terus kalau Khatulistiwa apa ya? Kalau Khatulistiwa itu karena memang kita Indonesia itu disebut Zambut Khatulistiwa. Artinya Khatulistiwa itu sebenarnya garis ekuator ya, yang membagi dunia itu menjadi 2, utara dan selatan. Garis poros yang tengahnya ini namanya garis ekuator. Kalau dalam bahasa Indonesianya namanya Khatulistiwa. Nah, Khatulistiwa ini khas banget nih, jadi identik banget sama Indonesia karena membelah di tengah-tengah Indonesia kayak gitu. Jadi pengennya mengesankan bahwa anak ini berasal dari Indonesia, dari garis Khatulistiwa ya, dari poros Khatulistiwa, karena memang Khatulistiwa itu identik dengan Indonesia kayak gitu. Terus Anggara itu adalah penanda ya, penanda keluarga bahwa ini adalah keluarga dari Anggara kayak gitu. Kalau digabungkan jadi satu, Rehan Khatulistiwa Anggara itu artinya adalah seorang putra dari keluarga Anggara, ya kan, yang insya Allah dia harum wangi surga, dan juga dia memang mengidentifikasikan dia berasal dari Indonesia. Kayak gitu. Jadi prinsipnya dalam keluarga kami, setiap anak yang dari kami adalah 3 hal, yang tiga suku kata, yaitu yang pertama adalah yang mengandung unsur agama Islam, yang kedua adalah unsur negara,
yaitu Indonesia atau bangsa. Yang ketiga itu unsur keluarga. Jadi 3 poin yang paling penting, agama, negara, dan juga keluarga. Nah, yang agama itu dari Quran juga ada rehan, cuman bedanya kita pakai re ya biar dipanggil gak enak. Kalau di Quran itu raihan. Nah, kalau di kata kedua itu Khatulistiwa, yaitu itu adalah nama yang memang saya sukai dari dulu, memang sangat Indonesia banget, jadi sangat menarik bagi kami. Yang ketiga ya Anggara, memang semua anak yang dari kami nanti akhirnya namanya adalah Anggara kayak gitu. Anak yang pertama juga gitu ya Bun ya. Nama anak yang pertama adalah Al-Fatih, Mahameru, Anggara. Mirip juga konsepnya, yaitu Al-Fatih itu pemenang ya kan, pemenang dan juga pejuang Islam lah ya yang menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih Mahameru adalah Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Artinya adalah mudah-mudahan Mahameru jadi tokoh yang tinggi lah, mudah-mudahan di Jawa atau di Indonesia ini. Pengen juga ya namanya pakai nama gunung ya. Gunung, cuman nggak ada menemu nih. Gunung apa Gunung Andong, apa Gunung Sindoro, ada yang ngusul Nganggelan gitu kan, Gunung Api Purba. Itu kan nggak masuk lah. Kemarin sempat Annapurna karena saya kerjanya di sering ke Annapurna, sering dari Gunung Annapurna, tapi kurang mengindonesia dan terlalu berat mungkin ya, karena Mahameru aja susah diatur ya, maksudnya kenceng banget gerakannya gitu, itu terlalu aktif, apalagi kan Gunung Himalaya tadi. Waduh repot, takutnya malah bisa banding-banding. Karena nama adalah doa ya, mudah-mudahan kita doanya yang baik-baik untuk kita. Di nama Rehan Khatulistiwa Anggara itu terselip doa kami agar si anak ini mudah-mudahan jadi anak yang berbakti dan juga harum mewangi. Oke, kita langsung unboxing aja. Bayinya sedang tidur, kita langsung aja kita uyel-uyel. Kita kenalin ke teman-teman semua. Yuk, Meru. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Jalan panjang menuju langit biru. Oke, kita langsung aja unboxing anakku yang kedua. Dia usianya baru 2 minggu dan lahir lebih cepat, sekitar 2 minggu juga. Jadi yuk kita lihat seperti apa sih bayi yang baru usia 2 minggu. Kita lihat mirip siapa ya, mirip ayahnya atau mirip bundanya. Oke, bayi yang baru lahir itu biasanya beratnya kisaran antara 3 kilo. Walaupun dia kurang dari 2 minggu, dia lahir dengan berat 3,275 atau kita genapin aja jadi 3,3. Ini cukup besar ya untuk ukuran bayi yang lahirnya lebih cepat 2 minggu. Ini cukup besar dan panjangnya 49 lebih ya, kita pasin aja jadi 50 cm. Ini juga cukup panjang, jadi mungkin karena faktor keturunan ya, orang tuanya tinggi dan besar juga, jadi bayinya juga lebih mudah untuk posturnya cukup besar juga. Nah, yuk kita langsung lihat dari kepalanya. Ya, kepalanya cukup kecil ya, jadi di bagian tulang rawan ini, bagian kepala ini ada tulang rawannya, jadi di sini empuk banget. Jadi hati-hati kamu nanti kalau punya anak di bagian sini, jangan sampai ketekan ya, bahaya banget. Ini masih empuk banget, dan biar nanti kepalanya di sini nggak gepeng, kalau bisa diganjil kanan kirinya gini. Tuh, ini kepalanya, batuknya, dahinya ini mirip ayahnya ya, mirip ayahnya. Cukup besar, cukup maju. Kalau bahasa Jawanya itu manyul, bahasa Jawa itu manyul, atau kalau bahasa Indonesia apa ya, jenong kali ya. Terus kita lihat dari alisnya tipis banget, mirip sama ibunya, nggak punya alis. Kalau ayahnya tebal ya. Terus ini hidungnya kecil dan lebar, ini mirip juga ayahnya. Terus ini pipinya tembem-tembem nyempluk, ini lebih ke ibunya. Terus hidungnya agak besar, dagunya lancip. Jadi langsung kayak sensitif banget nih dipegang dagunya nih. Dik, bangun dik. Terus tangannya putih. Nih lihat apa namanya?
pembuluh darahnya sangat terlihat dari sini kayak gitu. Terus sama dengan kakinya, tapi dia sangat sensitif ya. Jadi mukanya ini kalau kepanasan sedikit atau agak agak pengen nangis, dia langsung mukanya merah. Ini kan nggak merah nih, ini kontras banget sama kulit yang di tangan ini putih, terus sama kulit wajahnya itu merah. Hampir tidak ada masalah kesehatan yang berarti, sehat, makannya sehat, minumnya sehat, terus tidurnya juga sehat, jarang rewel juga. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus sampai nanti dewasa. Oke, sudah cukup ya untuk unboxingnya. Kita nanti akan bahas lagi kenapa, bagaimana sih kemarin lahirnya, terus bagaimana sih bagaimana caranya dia lahir lebih awal 2 minggu, kronologisnya seperti apa. Habis ini kita akan bahas ya nanti sama ayah dan bundanya. Oke, dadah Rehan, dadah, aku bobok dulu. Menemukan harta karun di dalam sana, alangkah senang dan hati gembira. Sekarang bangun dia, tuh kan, baru bangun langsung merah-merah. Sore hari sampaikan salam gembira, hal yang menyenangkan hati banyak sekali. Bahkan kalau kita bermimpi, sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman. Oke, itu dia tadi unboxing anak kedua kita yang namanya Rehan. Jadi kita sudah full tim ini. Sudah ada Meru. Mana Meru? Meru mana? Meru. Ini Meru. Dadah. Adik mana adik? Adik mana adik? Ini adik ayah. Ini ayah siapa? Kalau bunda? Iya. Kalau ini kakak? Kakak Meru, kakak Uu ya. Di tengah pandemi ini kita tetap bisa bahagia, tetap bisa bersyukur dengan segala yang kita punya gitu ya. Termasuk bahkan harus melahirkan di kala pandemi pun, asalkan kita bisa menyikapinya dengan baik ya, bisa penuh rasa syukur, alhamdulillah itu lebih membahagiakan gitu. Nah, di bagian terakhir ini kita kan mau cerita bagaimana sih kronologisnya kemarin pas lahiran yang cukup mendebarkan ya bunda ya, kayak gitu. Jadi setelah kita kemarin kaget karena memang harus lebih cepat 2 minggu. Nah, di lokasi pun kita juga cukup kaget ya di rumah sakit, karena memang harus lahir dengan cara dipaksa, dipacu kayak gitu. Gimana bun waktu itu yang dirasain dan kronologisnya gimana setelah sampai rumah sakit? Iya, jadi sampai rumah sakit, terus habis itu observasi dulu, diobservasi dulu kurang lebih 8 jam, nanti udah ada pembukaan apa belum. Kan kita masuk sekitar jam 10 ya, jam 9 ya, jam 9 pagi. Terus habis itu observasi 8 jam, ternyata 8 jam itu belum ada pembukaan juga. Akhirnya dikasih obat lah, namanya obat pacu itu, atau yang bikin induksi. Terus habis itu jam berapa ya? Jam 6 jam ya? Jam 6:30 sore ya kan. Dan diharapkan setelah 6 jam itu sudah kerasa. Dan waktu itu udah agak kerasa dikit ya, belum sampai belum ya. Akhirnya dikasih satu obat lagi setengah 1. Di obatnya kecil banget, cuman karena dia dosisnya kuat, jadi dia langsung ngefek banget. Dalam waktu dari setengah 1 sampai jam 3 itu udah langsung sakit banget, kontraksi, sakit banget kayak dipaksa gitu. Jam 3 tuh udah mulai terus-terusan kontraksinya. Itu sekitar masih bukaan 2 lah. Jadi bayangin aja ketika posisinya dia belum siap lahir tapi dipaksa dari luar, dipaksa untuk segera keluar gitu kan. Itu kan bakalan sakit banget kayak gitu. Nah, dan bahkan suster-suster di sana, dokternya ya itu, mereka pun masih belum siap karena mereka masih tidur, juga ada yang lagi sahur. Jadi nggak ngira bahwa itu bisa lahir dalam waktu cepat gitu ya. Jam 3 itu bukaan 2, tiba-tiba jam setengah 5 ya, jam 4 udah bukaan 8 kayak gitu kan, udah sakit banget. Bahkan dokternya aja belum siap gitu loh.
dok udah mau lahir dok. Nah tapi dokternya bentar ya mbak ditahan dulu. Jadi waktu udah mau brojol suruh nahan ya. Dokter anaknya juga belum datang. Jadi waktu itu belum siap untuk melahirkan lah dari. Jadi dia menahan sakit sudah tinggal dihembuskan keluar ya. Soalnya jam 3 itu masih bukaan 2. Yang susah suami dicakar-cakar, dipukul-pukul gitu. Jadi teman-teman nanti yang mau nikah jadi harus dampingin ya. Jadi harus dampingin bener biar rasain bener-bener dicakar-cakar sampai kayak gitu. Akhirnya syukur alhamdulillah jam 4:30 ketika udah langsung siap ya kan, pas azan subuh lahirlah Rehan gitu. Di azan subuh alhamdulillah, di pas azan subuh kayak gitu. Jadi walaupun sakit banget tapi alhamdulillah normal ya. Iya, normal. Karena kalau sesar pertama pasti sakitnya lebih lama gitu kan. Mungkin lebih dari seminggu 2 minggu masih sakit ya. Itu terus dia juga normal itu lebih bisa memacu untuk kasih ya kan, untuk tubuh untuk sehat lagi. Jadi 2 jam setelah melahirkan bunda udah bisa langsung jalan-jalan, udah bisa bersih-bersih, udah bisa pindah ruangan dengan udah kayak orang sehat aja, udah kayak udah lupain aja tadi lahiran tadi kayak gitu. Jadi salut banget di situ. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan di pagi hari subuh gitu kan, dan di tengah pandemi corona kita bisa mendapatkan amanah ya dari Allah anak kedua dengan sehat. Dan untungnya dan alhamdulillahnya itu sehat gitu, sehat sekali walaupun 2 minggu lebih awal. Beda sama Meru dulu. Kalau Meru dulu sejak lahir udah di apa ya, ada sedikit kurang ini apa namanya, kurang darah ya, kurang gula darah. Jadi dia kurang bergairah kayak gitu, masih agak lemah kayak gitu. Jadi harus di rumah sakit dulu seminggu gitu. Tapi bedanya sama Rehan, 1 hari aja dia udah pulang di rumah, sudah beraktivitas di rumah, dan selama ini normal-normal aja alhamdulillah kayak Dia haus. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita share ya di episode kali ini. Di next video kita akan cerita tentang apa sih yang harus disiapkan, terutama buat suami ya, untuk mempersiapkan kelahiran, terutama anak pertama sih. Ini mau contoh anak pertama aja biar teman-teman nanti bisa belajar dari situ, terutama yang jomblo ini yang mau nikah. Jadi harus tahu nih nanti gimana caranya lahiran istri itu seperti apa kayak gitu. Itu mungkin ada lagi mungkin yang mau diceritain kan? Udah kayaknya. Udah ya. Besok kita sambung lagi di video selanjutnya. Ada pertanyaan atau saran temanya, nanti tulis aja di kolom komentar ya, atau DM di Instagram bisa. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen untuk dukung video-video dari kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kiss bye. Tuh. Adik mana adik? Kakak mana kakak? Kakak siapa? Adik siapa? Dadah. Kiss bye.